Dari awal saya tidak pernah pakai masker, sampai sekarang biar baku mati tidak mau saya pakai masker. Jangankan denda, kau tembak mati sekalipun saya tidak akan pakai masker. Kalau istri saya mau pakai, kau pakai aja, saya nggak mau. Karena kita ke surga nggak baku dukung, beda-beda kita. Gitu, ya. Bisa ikuti aja Pak, pakai aja tuh masker supaya bisa naik kapal. Tetap naik, yakinlah naik kemarin di Peri. Karena tidak boleh naik kalau tidak ada antigen. Antigen bagaimana orang sehat begini? Apalagi saya ini yang menantang kafir. Begitu dokternya dokter Kristen, ini dia. Memang ditunggu-tunggu kau. Bukan vaksin disuntik, mau suntikan mati. Habis suntik lewat, batal jadwal, sudah habis lebih dulu. Syekh Ali Jabir sudah berangkat. Setelah diinterview negatif, padahal positif. Nah inilah permainan, sudahlah. Ini yang begini-gini, Allahu Akbar. Sampai hari ini anak masih, Masya Allah, maaf ya. Ini permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Karena tinggal saya yang berkeliling ini, kesana kemari. Yang lain sudah pada tiarap ini. Sorry kawan, jangan marah. Karena memang begitu adanya ya. Dikabarkan Yahya Waluni telah terpapar virus corona sampai tidak bisa bergerak. Dia makan omongan sendiri guys. Ustadz Yahya Waluni baru-baru ini dalam ceramahnya mengatakan bahwa virus corona hanya menyerang orang-orang munafik saja. Apalagi hanya orang-orang kafir saja. Seperti kita yang dianggapnya sebagai orang kafir oleh Yahya Waluni. Dan orang-orang seperti Yahya Waluni virus corona aman terhadapnya. Orang yang pakai masker itu adalah muslimah. Saya laki-laki tidak cocok pakai cadar. Kau larang cadar, sekarang kau pakai cadar. Kau larang cadar, sekarang kau pakai. Laki-laki pula pakai cadar. Jadi bencong. Umat Islam ini jangan terlalu bodoh. Apa saja yang diucapkan, iya. Kita masyarakat meminta kepada pemerintah, tolong berikan testimoni, berikan kesaksian. Siapa orang yang pernah mengidap virus COVID-19, siapa yang pernah sembuh dari corona, kami masyarakat ingin dengar di depan publik. Bagaimana dia rasakan. Sampai hari ini nggak ada kawan. Ada atau tidak sampai hari ini? Ada atau tidak? Nggak ada kawan. Orang-orang yang berkepentingan bisnis, kita berdoalah supaya Pak Jokowi berapa banyak dana dikucurkan, belum lagi ditambah dengan 90,4 miliar yang diberikan kepada buser-buser jahanam. Ruang isolasi COVID-19, yaitu Saudara Ustadz Yahya Waluni, kondisinya memprihatinkan. Ingatlah, setiap jamaah belikan 2-3 meter, 2x1 atau 1x2 atau 3x4. Saya ini mungkin 3x4 kain kapan, gantung di kamarmu. Di mana ruang pribadi sholatmu, jangan pakai sajadah, pakai kain kapan, supaya kau ingat mati. Ini orang-orang munafik ini karena tidak ingat mati. Menghadapi setan harus lebih setan daripada setan. Menghadapi iblis harus lebih iblis daripada iblis. Menghadapi ular harus lebih ular daripada ular. Nah itulah kira-kira. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih. Orang-orang yang takut corona ini karena dibayang-bayangi dengan kecurangan, dusta, munafik, bohong. Itu saya yang takut. Kalau ada ustaz kena corona, berarti ustaz munafik. Kalau saya kena corona, berarti saya munafik. Jangan babai, tak berapa saya bicara. Dikabarkan Yahya Waluni telah terpapar virus corona sampai tidak bisa bergerak. Dia makan omongan sendiri guys. Ustadz Yahya Waluni baru-baru ini dalam ceramahnya mengatakan bahwa virus corona hanya menyerang orang-orang munafik saja. Apalagi hanya orang-orang kafir saja. Seperti kita yang dianggapnya sebagai orang kafir oleh Yahya Waluni. Dan orang-orang seperti Yahya Waluni virus corona aman terhadapnya. Yahya Waluni mengatakan, saya datang dari sana sampai duduk di sini, tidak ada saya lihat yang pakai masker ini. Kenapa?
karena tidak ada yang munafik di sini, kata Yahya Walloni. Yahya Walloni berulang kali melontarkan pernyataan bahwa virus corona hanya menyerang orang-orang munafik saja atau hanya menyerang orang-orang kafir saja. Sontak video itu pun viral menanti kemarahan warganet. Penonton banyak yang menilai pernyataan Ustadz Yahya Walloni tidak valid dan sebaliknya justru mendoakan agar Yahya Walloni cepat kena virus corona, dan hal itu telah menjadi kenyataan. Beberapa media, YouTube maupun juga Facebook memberitahukan kepada kita bahwa kondisi Yahya Walloni saat ini sedang terpapar virus corona sampai tidak bisa bergerak. Itu yang terjadi guys. Jadi dia juga termasuk orang munafik. Berarti Yahya Walloni adalah orang munafik. Berarti Yahya Walloni adalah orang kafir. Itulah kata-kata yang memakan dirinya sendiri. Dari awal saya tidak pernah pakai masker, sampai sekarang biar baku mati tidak mau saya pakai masker. Jangankan denda kau tembak mati sekalipun saya tidak akan pakai masker. Kalau istri saya mau pakai, kau pakai aja, saya nggak mau. Karena kita ke surga nggak baku dukung, beda-beda kita. Gitu, ya. Bisa ikuti aja Pak, pakai aja tuh masker supaya bisa naik kapal. Tetap naik, yakinlah naik kemarin di Peri. Karena tidak boleh naik kalau tidak ada antigen. Antigen bagaimana orang sehat begini? Apalagi saya ini yang menantang kafir. Begitu dokternya dokter Kristen, ini dia. Memang ditunggu-tunggu kau. Bukan vaksin disuntik, mau suntikan mati. Habis suntik lewat, batal jadwal, sudah habis lebih dulu. Syekh Ali Jabir sudah berangkat. Setelah diinterview negatif, padahal positif. Nah inilah permainan, sudahlah. Ini yang begini-gini, Allahu Akbar. Sampai hari ini anak masih, Masya Allah, maaf ya. Ini permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Beliau kan sudah pernah ada adegan untuk membunuh beliau. Sudahlah, yang begini-gini, Masya Allah, terlalu terbuka nih pukulan ini. Kalau jurus ini sudah terlalu terbuka, lawan baru menggerak sudah tahu kita, oh iya begini, oh iya begitu. Sudahlah, pokoknya banyak berdoalah untuk ulama-ulama kita. Amin ya Rabbal. Terutama kami yang vokal-vokal ini. Ya Allah, ya Rabbi, dimanapun Ustadz Yahya dan istri anak berada, lindungi dia. Jangan sampai disentuh oleh vaksin mematikan orang-orang kafir. Kalau menyehatkan ya Allah boleh begitu. Tapi hendaknya Ustadz Yahya diberi kesehatan. Karena tinggal saya yang berkeliling ini kesana kemari. Yang lain sudah pada tiarap ini. Sorry kawan, jangan marah. Karena memang begitu adanya ya. Nah, kalau jadi petarung jangan pakai umat. Umat cukup doa. Beberapa jam yang lalu saya menemukan Facebook yang berjudul Mengungkap Kebenaran. Sebuah momen ketika Tuhan membalas kesombongan. Ya. Dan di situ tertulis ruang isolasi COVID-19, yaitu Saudara Ustadz Yahya Walloni kondisinya memprihatinkan, tidak bergerak sama sekali, dan keluarga meminta masyarakat Indonesia untuk sholat goib atau sholat goib agar diberi kesembuhan. Tentang ceramahnya mengenai COVID-19, dan ceramahnya sangat berani, di mana ada bagian yang menyatakan kalau ada ustadz kena corona berarti ustadz munafik. Dan saudara Ustadz Yahya Walloni katakan, kalau saya kena COVID berarti saya munafik. Kalau ada ustadz kena corona berarti ustadz munafik. Kalau saya kena corona berarti saya munafik. Jangan babai tanggal berapa saya bicara ini. Persoalan Presiden pertama Soekarno lain, persoalan Presiden Soeharto lain, persoalan Habibie lain, persoalan Gus Dur lain, persoalan Megawati lain, persoalan SBY lain. Ini persoalan Jokowi, hampir tiap hari ada persoalan. Amin ya Rabbal. Hampir tiap hari ada persoalan.
Pak Jokowi dan Pak Maruf ini nggak tahu apa-apa. Di samping kiri kanan mereka ini banyak bajingan-bajingan. Bukan melawan, oh jadi Ustadz melawan. Tidak melawan, tapi kita menjelaskan kepada umat cerdas, memahami segala bentuk realitas. Umat Islam ini jangan terlalu bodoh. Apa saja yang diucapkan, iya. Kita masyarakat meminta kepada pemerintah, tolong berikan testimoni, berikan kesaksian. Siapa orang yang pernah mengidap virus COVID-19, siapa yang pernah sembuh dari corona, kami masyarakat ingin dengar di depan publik. Bagaimana dia rasakan. Sampai hari ini nggak ada, kawan. Ada atau tidak sampai hari ini? Ada atau tidak? Nggak ada, kawan. Orang-orang yang berkepentingan bisnis, kita berdoalah supaya Pak Jokowi, berapa banyak dana dikucurkan, belum lagi ditambah dengan 90,4 miliar yang diberikan kepada buser-buser jahanam. Yang saya tahu ujung-ujungnya bisnis. Ini yang lain pura-pura di kantor-kantor, di hotel-hotel pakai masker, padahal sudah setengah mati bernapas. Bagaimana orang tidak mati satu badan terbungkus? Yahya Waloni bilang kalau dia terkena virus corona maka ia ustadz munafik. Jadi Yahya Waloni sering memberikan ceramah-ceramah di masjid-masjid, dan dia selalu menyatakan dalam ceramah tersebut, sering dia menyatakan dia tidak mau disuntik seperti Presiden Joko Widodo disuntik. Dia tidak mau, karena kalau ustadz itu berbuat baik tidak mungkin kena virus corona. Sampai mati pun katanya dia tidak mau disuntik. Di samping itu pernyataannya Yahya Waloni termasuk menghasut ini. Menghasut program pemerintah agar masyarakat tidak mau disuntik. Padahal pemerintah menghimbau masyarakat agar mau disuntik vaksin virus corona dalam rangka mengendalikan virus corona, dan kalau bisa virus corona itu supaya berkurang. Yahya Waloni ini katanya sakit keras, diduga terkena virus corona, dan sakitnya sudah parah. Dia dari Kristen masuk agama Islam, jadi dia mualaf dia itu. Yahya Waloni sering mengkritik agama Kristen, menyatakan Bible Alkitab itu isinya katanya fiksi, palsu. Pernyataannya tersebut sudah pernah dilaporkan ke polisi, tetapi polisi tidak menindaknya. Dan juga saya lihat sepertinya Yahya Waloni kebal hukum ini. Sudah berkali-kali dilaporkan tetapi polisi tidak menindaknya. Di samping menghina agama Kristen, juga menghasut program pemerintah. Virus corona itu adalah tidak mempan sama dia. Sampai mati pun dia tidak mau disuntik virus corona. Hal ini termasuk menghasut masyarakat ini. Kalau benar Yahya Waloni terkena virus corona, berarti dia itu ustadz munafik itu. Berkali-kali dia bilang dalam setiap dia ceramah di masjid, menyatakan bahwa virus corona tidak mungkin kena sama dia karena dia ustadz yang benar. Karena dia ustadz yang benar, tidak mungkin kena virus corona. Berarti dia ustadz munafik dia itu. Jadi tidak bisa dihindari, dia ustadz munafik itu. Dia sepertinya dia mengatur dunia ini ya. Dia itu kan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa. Siapapun bisa terkena virus corona. Negara Arab Saudi aja bisa terkena virus corona. Jadi Yahya Waloni malah melakukan penghasutan dan lain sebagainya. Ini sudah melanggar aturan hukum pasal 310 KUHP, ancamannya 9 bulan.